Salam sejahtera. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang topik manusia dan lingkungan. Ini hal-hal yang akan kita bahas dalam video ini. Yang pertama pengertian, ekologi dan sistem, pengaruh manusia, sumber alam, permasalahan yang timbul, serta hubungan manusia dan lingkungan. Pertama-tama pengertian, manusia sendiri artinya adalah makhluk hidup ciptaan Tuhan dengan segala fungsi dan potensi yang tunduk pada aturan hukum alam, mengalami kelahiran, pertumbuhan, perkembangan, kematian, dan seterusnya. Manusia ini terkait dan berinteraksi dengan alam dan lingkungannya dalam sebuah hubungan timbal balik, baik itu positif maupun negatif. Sementara pengertian lingkungan ialah suatu media di mana manusia itu hidup, tinggal, mencari penghidupan, dan memiliki karakter serta fungsi yang terkait secara timbal balik dengan keberadaan makhluk hidup yang menempatinya. Terutama manusia nih, ya intinya kan lingkungan tempat hidup manusia. Karena manusia itu memiliki peran yang kompleks dan real pada lingkungan. Sementara itu, ekologi merupakan cabang biologi yang mempelajari hubungan timbal balik manusia dan lingkungan. Studi ilmiah tentang interaksi yang menentukan penyebaran dan kepadatan makhluk hidup. Intinya, ekologi adalah biologi lingkungan. Lingkungan hidup manusia itu adalah ekosistem. Maksudnya, manusia itu hidup, tumbuh, dan berkembang dalam lingkungan alam dan sosial budayanya. Dalam lingkungan alamnya, manusia hidup dalam sebuah ekosistem, yakni suatu unit atau satuan fungsional dari makhluk-makhluk hidup dengan lingkungannya. Dalam ekosistem terdapat komponen biotik dan abiotik. Komponen biotik pada umumnya merupakan faktor-faktor lingkungan yang mempengaruhi makhluk-makhluk hidup seperti tanah, udara, air, cahaya, suhu, atau temperatur. Nah, kita akan membahas tentang pengaruh manusia pada alam dan lingkungan hidupnya. Perubahan alam lingkungan hidup manusia tampak jelas sekali ya kalau di kota-kota dibandingkan dengan di hutan rimba, di mana penduduknya masih sedikit serta primitif. Sedangkan di kota perubahannya sudah begitu drastis. Perubahan alam lingkungan hidup manusia akan berpengaruh baik secara positif ataupun secara negatif. Namun dalam kenyataannya pengaruh negatif sering terjadi dan perlu mendapatkan perhatian. Sumber alam sendiri dibagi menjadi dua, sumber biotik dan abiotik. Biotik adalah sumber-sumber yang tidak dapat diperbaharui, sedangkan biotik dapat diperbaharui. Ya, untuk sumber alam sendiri, penggunaan sumber-sumber alam kan seperti untuk pertanian, jadi butuh tanah, hutan, air, bahan tambang, itu sumber-sumber alam yang dapat digunakan oleh manusia. Nah, permasalahan yang sering timbul nih karena hubungan interaksi manusia dan alam tadi ialah erosi, banjir, pencemaran, kebakaran hutan, ini sering sekali terjadi, pembuangan limbah, masalah sampah, dan lain-lainnya, ada banyak. Contohnya pada tahun 50-an sendiri di Los Angeles, Amerika Serikat, terdapat pencemaran hebat karena pencemaran udara. Jadi sebagian kota itu ada kabut yang menyelubungi kota sehingga mengganggu kesehatan dan merusak tanaman. Pada akhir 1953 di Jepang juga terjadi malapetaka yang mengerikan. Saat itu sebagian penduduk nelayan di sekitar Teluk Minamata di barat daya Pulau Kyushu yang makanan utamanya ikan, ada wabah neurologis di mana penyakit Minamata disebabkan konsumsi ikan yang tercemar metal merkuri. Jadi kan ini akibat dari pencemaran
di air. Lalu tahun 1962 terdapat juga buku yang ditulis oleh Rachel Carson, judulnya The Silent Spring. Dalam buku itu diceritakan tentang penyakit misterius yang telah menyerang ayam, sapi, dan domba karena pencemaran. Masih banyak sekali kasus-kasus pencemaran hebat. Di Indonesia sendiri juga masih menjadi PR besar. Contohnya pencemaran yang di dekat kita, ada pencemaran limbah pabrik gula. Itu ada di banyak dekat-dekat pabrik gula itu terjadi pencemaran limbah dan masih belum menemui titik temunya yang baik. Nah, pencemaran selain pencemaran, kita juga ada isu yang harus kita hadapi, yaitu pemanasan global. Dalam 3 dekade terakhir ini, pada abad 20 ini sudah ada peningkatan suhu akibat pemanasan global. Jadi selain melelehnya es di kutub ya, peningkatan suhu ini bisa kita rasakan sekali ya. Kalau waktunya panas banget. Kemudian perubahan iklimnya ekstrim, curah hujan ya. Di akhir-akhir ini kalau hujan itu derasnya minta ampun, kadang sampai banjir. Dan peningkatan intensitas dan kualitas badai. Nah, masalahnya hujan ini kadang juga ada badainya, jadi hujan angin kita bilangnya. Tapi ya tahun 2019 kemarin sempat kan ada hujan badai di Indonesia. 2019 kalau nggak 2020 awal ada hujan badai di mana pohon-pohon di belakang IKA itu tumbang, kemudian beberapa atap genteng IKA juga ada yang berterbangan seperti itu. Ini salah satu akibat dari pemanasan global. Lalu ada juga kenaikan suhu serta permukaan air laut. Ya, seperti yang kita ketahui, Jakarta ini bisa cek videonya di YouTube. Jakarta Utara ini semakin lama semakin tenggelam karena permukaan air lautnya semakin tinggi. Bahkan di sana itu mereka membangun tembok-tembok gitu untuk menghalau air laut agar tidak merendam rumah-rumah warga. Jadi ini semuanya itu akibat pemanasan global. Pemanasan global itu penyebabnya apa sih? Sebenarnya sepele aja, seperti kita sampahnya dibuang dengan cara dibakar, itu juga sudah termasuk menyebabkan pemanasan global karena asap yang ditimbulkan oleh sampah yang kalian bakar bisa mengikis lapisan ozon. Nah, pemanasan global ini menyebabkan sebagian besar wilayah di dunia selain Indonesia nih, secara global di dunia juga sering mengalami bencana. Sementara itu air hujan semakin asam sehingga merusak lahan pertanian, hutan, dan biota lainnya. Jadi kandungan air hujannya saja sudah berbeda dengan kandungan air hujan beberapa dekade yang lalu. Pada saat yang sama, para ahli menemukan lubang pada lapisan ozon di sekitar Antartika. Nah, jadi tidak hanya mengikis nih, sudah ada lubangnya di ozon di Antartika itu. Lubang tersebut semakin lebar dari tahun ke tahun, sehingga sinar ultraviolet yang berbahaya bagi kehidupan makhluk di bumi semakin banyak masuk ke troposfer. Nah, berikut adalah beberapa paham tentang hubungan manusia dan lingkungan. Ada paham kosmogini, paham determinisme, paham posibilisme, paham optimisme teknologi, dan paham ketuhanan. Paham kosmogini, mereka percaya bahwa manusia harus menyesuaikan diri dengan alam, karena alam sendiri yang mengetahui mana yang paling baik. Itu namanya paham kosmogini. Sementara paham determinisme merupakan perkembangan manusia sangat ditentukan oleh alam dan lingkungannya. Jadi mereka percaya bahwa manusia ini berkembangnya tergantung alam dan lingkungannya. Ada juga paham posibilisme. Jadi di paham ini mereka percaya bahwa alam bukan merupakan faktor yang menentukan. Kalau di paham determinisme tadi kan bilang yang faktor penentunya alam ya. Kalau di posibilisme bukan alam, tapi alam menjadi faktor pengontrol, peluang, atau memungkinkan terjadinya kegiatan dan kebudayaan manusia. Seperti yang kita ketahui, karena alam kita
didominasi oleh laut, air, jadi ya kita jadi negara yang banyak mata pencahariannya sebagai nelayan, seperti itu. Posibilisme, ini paham posibilisme. Kemudian ada paham optimisme teknologi. Paham ini percaya bahwa dengan perkembangan iptek dan rekayasa teknologi yang dilakukan manusia, maka manusia dapat mengendalikan, mengatur, mengolah, dan mengarahkan lingkungannya. Dengan demikian, teknologi bukan lagi sebagai alternatif bagi manusia dalam merespon lingkungan, akan tetapi telah menjadi keyakinan yang dapat menjamin hidup manusia. Yang terakhir adalah paham ketuhanan. Jadi untuk paham ketuhanan ini, hubungan manusia dan lingkungan itu ya sesuai dengan keyakinan agama masing-masing, bahwa manusia dan alam semesta itu diciptakan oleh Tuhan. Manusia bukan penguasa alam, akan tetapi hanya sekedar khalifah, atau kalau untuk agama Islam ya, untuk sekedar khalifah atau pembawa amanat di muka bumi ini. Seperti itu hubungan manusia dan lingkungan, paham-pahamnya. Ya, sekian tentang video penjelasan manusia dan lingkungan. Semoga sudah dapat menjelaskan apa sih hubungan manusia dan lingkungan, dampaknya apa aja. Ya, jika ada pertanyaan bisa kirim via email atau telepon atau di grup Telegram. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.